Ya, semuanya. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, selamat pagi menjelang siang. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia yang selalu baru setiap harinya yang kau turunkan buat setiap kami, anak-anak yang kau kasihi. Bapa, terima kasih kalau saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk merendahkan hati di hadapan-Mu supaya Engkau ditinggikan dan hikmat, pewahyuan, semua ilham daripada Roh Kudus yang berasal dari hatimu Bapa itu boleh turun dan menguasai setiap pribadi lepas pribadi kami sehingga kami boleh mengalami satu transformasi kepada keserupaan seperti Kristus. Ubahkan hati kami, pikiran kami seutuhnya menjadi sama seperti anakmu Tuhan Yesus Bapa, dan bawa setiap kami kepada kedalaman imanmu, kepada kedalaman pribadimu, sehingga kami menjadi pribadi yang utuh, menjadi pribadi yang betul-betul dewasa, dan kau anugerahkan otoritas dan kuasa untuk membawa surga turun di muka bumi ini. Untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang berjumpa dengan kami, semua mengalami satu perjumpaan dengan Engkau melalui bencana-bencana, yaitu anak-anak Allah di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan satu persekutuan ini, pemuridan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu dan Roh Kudus yang kau berperkara, Engkau yang beracara, Engkau yang take over seluruh lidah bibir anak-anak-Mu ini, supaya setiap apa yang kami sampaikan betul-betul datangnya daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ini menjadi bahan diskusi pertama ya. Terima kasih Buning sudah mau untuk meresponi proses pendewasaan, saya bilang seperti itu gitu. Karena begini Bapak Ibu Saudara, pendewasaan itu tidak akan turun dalam hidup kita, atau pendewasaan itu tidak akan terjadi kalau kita tidak merendahkan hati. Saya mau garis bawahi di sini ya. Pendewasaan itu datangnya dari apa? Kerendahan hati. Ya. Seberapapun level iman, kadar iman Bapak Ibu Saudara semua mencapai satu titik tertentu untuk mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat, kuasa, otoritas, apapun itu namanya. Kalau kita tidak punya kedewasaan di dalam Kristus, berarti kita sebetulnya masih bayi. Sorry to say. Ya. Karena kita bicara ini yang tadi ditaruh sama Roh Kudus ya, untuk membagikan satu kedewasaan atau keserupaan dengan Kristus tuh, kita berangkatnya dari mana dulu? Ya, dan bersyukur nama Tuhan karena kita sudah di-trigger hari ini oleh Ibu Ning. Jujur saya belum sempat untuk menghubungi Ibu, tapi saya percaya sama-sama arahnya ke Tuhan pasti dipulihkan gitu. Dan saya juga belum sempat untuk nanya progresnya, kemarin langsung di forum cerita seperti itu, saya betul-betul terberkati. Artinya setiap proses yang dialami oleh setiap pribadi kita, kalau kita sama-sama tujuannya ke Tuhan, itu pasti akan cepat gitu loh. Dan apakah itu bisa dihilangkan proses itu? Tidak. Jadi tolong secure juga, aman juga bahwa setiap kita akan mengalami satu proses pendewasaan. Ketika proses pendewasaan terjadi, pasti ada trigger, ada pemicu-pemicunya. Nah, ketika pemicunya itu kita responi, pemicunya itu kita ambil sebagai satu proses buat kita, bukan untuk orang lain loh ya. Kita akan cepat untuk melewati, ya. Dan apa yang dialami oleh Ibu Ning sama anaknya ini adalah satu problem, kalau saya bilang ya, satu kondisi yang mungkin bisa dialami oleh setiap kita, Saudara. Termasuk saya pernah mengalaminya. Waktu itu kalau saya mengalaminya dengan istri saya, ya. Teguran yang saya terima dari istri saya itu ngomong gini loh, "Saya itu tidak menjumpai kamu sebagai sosok suami, tapi hamba Tuhan." Coba cerna pernyataan ini, Saudara. Yang salah itu di mana? Hah? Itu rohani loh, betul nggak? Coba. Saya tuh masih, Tingkat masih dewa. bergumul dengan kalimat itu pada saat itu loh ya. Sampai 3 kali, bayangin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ketika dipicu lagi karena perbedaan yang namanya suami istri, saya percaya di sini semua pasti mengalami toh. Yang kedua sama begitu. Ketika kita ada ketemu perselisihan, perbedaan, dia selalu bilang, "Kamu bisa melayani orang."
Itu baik, itu benar. Tapi ketika kamu di rumah, aku nggak mendapatkan kamu sebagai suami. Tepok jidat saya. Ah, dalam arti gini, membela diri dong saya. Saya salah di mana? Bener sama Tuhan toh. Saya harus memerankan imam, saya harus menjadi teladan, saya harus membawa keluarga itu kepada keserupaan Kristus. Yang salah di mana gitu kan? Saya nggak ngerti loh saudara, salah saya di mana? Sampai yang ketiga kali Roh Kudus ikut nimbrung. Roh Kudus cuma bilang begini, rendahkan hatimu. Aku memakai lidah bibir istrimu. What? Dalam arti? Apa yang salah? Terus akhirnya gini, kamu sama istri kamu itu kan satu tubuh. Dia bagian kamu. Betul? Nah, konteks hamba Tuhan itu adalah untuk menggurui, bukan menggurui, tapi lebih kepada mengarahkan terus, ngajarin terus. Saudara, kalau kita bicara tentang relationship, itu isinya nggak hanya didikan terus. Tolong digarisbawahi. Namanya relationship itu dinamikanya banyak banget. Dinamika itu satu fenomenanya itu aspeknya banyak banget, saudara. Nggak bisa, kayak misalkan gini ya, kayak hubungan bapak ibu sebagai orang tua kepada anak. Nggak bisa loh selamanya setiap hari itu didikan terus Anda kasih kepada anak. Nah, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ya, yang ada apa? Dia akan tercetak kehidupannya penuh dengan didikan, tapi bagian-bagian untuk makanan jiwanya soal masalah penerimaan, soal masalah apresiasi, yang mana itu sebenarnya dibutuhkan oleh jiwa kita, itu miss. Sehingga dia akan tercetak menjadi satu pribadi yang boleh dibilang perfeksionis, ya, selalu achieve. Kemarin kita sharing ya sama Kak Puput, dan kita sama-sama dibukakan seperti itu. Mungkin dari sisi orang tuanya benar baik itu saudara, untuk ngedidik anak tanggung jawab segala macam. Saya tidak menyalahkan ini, bukannya saya tidak setuju dengan hal ini, saya sangat setuju. Tapi harus dibalance dengan apa? Kasihnya juga gitu loh. Nah, begitupun dengan hubungan saya sama istri, suami istri. Ketika saya ajari dia, ayo kita bangun pagi-pagi, kita saat teduh, kita chatting dulu. Yang salah apa coba saudara? Ada. Ketika ada masalah, dia curhat sama pekerjaannya, selalu saya kasih solusi. Saya selalu kasih solusi. Dia sedang bercerita masalah di kantornya begini begitu. Dia kecewa sama kliennya, dia terluka karena omongan-omongan orang-orang yang kerja dengan dia. Saya selalu arahkan untuk solusi. Kamu harus mengampuni, kamu harus bisa, kamu harus punya hatinya Tuhan. Saudara, yang salah di mana gitu kan? Versi saya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang yang meneladani, itu tidak cukup dengan teori, Saudara. Perhatikan di sini. Tidak cukup dengan teori, tidak cukup dengan knowledge, pengetahuan yang kita milih. Kamu harus begini. Dan tidak cukup dengan apa yang sudah kita capai. Bisa-bisa nih ya, terkesannya sombong. Maaf ya, Buning, saya minta izin dulu. Sama seperti apa yang diceritakan oleh Buning gitu. Buat standar iman Ibu Ning dengan lifestyle yang selama ini Tuhan mungkin ajarkan terhadap beliau, ya itu adalah satu pencapaian imannya Bu Ning terhadap Tuhan. Salah? Enggak. Nah, tapi ketika proses pendidikan kepada orang-orang di sekitarnya, ini yang perlu di-adjust, perlu disesuaikan oleh Tuhan, Saudara. Karena di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7, saya bacakan buat saudara semuanya ya. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan perhatikan kalimat di sini saudara, karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Ya, kalau kita baca terus-menerus, Bapak Ibu Saudara, di dalam satu perikop ini, ayat 12, tegurannya di sini nih.
Ya, 1 Korintus pasal 8 ayat 12 dikatakan demikian. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Wow. Saudara, kadang apa yang menurut kita baik nih ya, apa yang menurut kita rohani nih ya, kita pengen install, kita pengen itu teraplikasi di dalam diri orang lain, keluarga kita, saudara kita, suami, istri, anak, ya, atau siapapun itu saudara. Tapi kita lupa bahwa bagian kita adalah apa? Meneladani, bukan mengkarbit, bukan menggurui, bukan memaksakan. Amin. Nah, ini yang menjadi teguran buat saya juga. Saya baru saya baru dapat remanya ketika istri saya dipakai Roh Kudus untuk merendahkan hati saya bahwa saya itu tidak apa namanya? Sorry sedikit ngeblank. Saya itu tidak menemukan kamu sebagai seorang suami tapi hamba Tuhan. Saya baru Saudara, bahwa ternyata selama ini waktu itu ya, saya memaksakan standar saya kepada istri saya. Saya di situ bertobat. Ya udah, akhirnya saya belajar sama Roh Kudus untuk dibuild ulang, dibangun ulang, dibentuk ulang sama Roh Kudus. Bagaimana approachingnya, bagaimana pendekatannya kepada keluarga, sebagai seorang hamba Tuhan, tapi juga bisa menjadi suami, bisa menjadi teladan, bisa mengarahkan dengan pelan-pelan, sehingga orang yang ada di sekitar kita merasa aman. Dan kalau ada masalah, dia bisa terbuka. Seperti itu. Ya. Nah, itu poinnya ya, Buning. Jadi ini bukan bicara tentang siapa, bukan bicara tentang satu kegagalan sebetulnya. Ini bicara tentang penyempurnaan, Buning. Justru gini, ketika Ibu Ning memilih untuk oke, Tuhan, aku mau. Bagian ini aku nggak melihat anakku kok dia imannya begini dan begitu. Tapi aku mau Tuhan. Aku mau belajar tentang kedewasaan. Aku bicara tentang aku mau disempurnakan sama seperti Engkau Tuhan. Kan ada kerendahan hati nih dari Buning. Biasanya ya, yang saya kenal pekerjaan Roh Kudus tuh, ketika kita udah ngerendah, ini orang yang berpartner dengan kita atau menjadi sparring partnernya kita, dia akan dapat knowledge-nya, dia akan dapat remanya. Dia ikut-ikutan rendah hati dan akhirnya sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh. Ya. Sama seperti ketika mungkin Bapak Ibu Saudara punya satu konflik ya, entah dengan keluarga, entah dengan saudara, entah dengan sesama anggota Kristus yang lainnya. Oke. Ketika sama-sama Anda merendahkan hati, nanti sama-sama minta maaf. Betul nggak? Ya, saya yang salah. Oh iya, saya juga ngaku salah sebetulnya. Selama iman saya seperti itu. Sorry ya. Coba. Selesai. Betul? Kuncinya di mana, saudara? Ketika ada kerendahan hati, itu pasti akan mendatangkan satu kedewasaan. Tapi ketika kita merasa, tanda petik, merasa berkuasa, merasa paling benar, merasa sudah baik, dan seterusnya, nggak akan selesai. Oke? Kira-kira seperti itu, Buning. Ya, dan thank you. Kita semua jadi belajar banyak di sini. Ya, terima kasih untuk ceritanya. Oke, sebelum saya lanjutkan apa yang mau saya bagikan, ada nggak di sini yang mau jadi bahan tanda petik? Ada yang mau men-trigger nggak? Kan kemarin kita sudah banyak ya, Roh Kudus sudah ajari kita banyak hal tentang terutama pemulihan ya, kita dapatnya seperti itu. Ada nggak di sini yang mau bertanya lagi soal masalah hambatan-hambatan yang dialami selama ini untuk belajar hidup di dalam roh, dalam mendengar suara Tuhan tuh kendalanya ada di mana? Ada nggak di sini? Oke, saya masih tunggu. Tidak ada? Yakin nih nggak ada? Saya, Pak.
Oh, Ita lagi. Oke, Ita, silakan, Kak. Pak. Ini mau Iya. kesaksian atau mau nanya nih? Oh, enaknya apa, Pak? Tanya dong. Ya, tanya apa, Bu? Ya, gini sih, Pak, jujur aja. Tapi menghela nafas sih. Kadang itu tuh apa ya namanya tuh kalau misalnya saya punya sih sebenarnya itu kayak temen gitu kan. Temen saya itu sebenarnya kalau saya lihat itu tuh dia tuh punya mental illness kan Pak gitu. Mental illness gitu. Jadi ada trauma dia di masa kecil sejak dalam kandungan dia emang sudah ngalami itu gitu loh. Cuma dari dirinya dia sendiri itu apa ya namanya tuh Bu, tolong Bu. Dari dirinya dia sendiri tuh kayak nggak ada mau berjuang untuk ubah gitu kan. Pada satu sisi itu kadang dia tuh kan sering nyakitin orang-orang. Nah kadang tuh orang-orang yang dia sakitin itu kan ceritanya sama saya. Saya ngajari dia untuk belajar merendah. Ya udah kalau maaf. Ya udah kamu jalanin gini-gini gitu. Dari orang yang nggak ngerti kebenaran, ya maaf kata yang sepupu kita, mereka semua mereka. Jadi banyak orang itu akhirnya oke mau. Memang ini orang yang salah satu ini memang orangnya terkenal troublemaker lah ibaratnya gitu kan. Terus akhirnya pada mau minta maaf gitu loh. Nge-freeze ya? Oke, kita tunggu sebentar ya. Pak, halo. Nah, sekarang boleh muncul. Tadi nge-freeze, Ita. Nge-freeze ya Pak, maaf Pak, nge-lag ya Pak ya. Gak apa-apa. Yuk. Tadi sampai mana saya Pak? Lagi cerita ngajari tentang rendah hati, ngajari rendah hati. Ya. Oke, saya ngajarin teman-teman saya untuk rendah hati gitu. Mereka untuk minta maaf segala macam kayak gitu loh. Ya saya juga belajar kasih contoh juga gitu loh. Tapi orang yang troublemaker ini yang ada itu malah semakin nginjek teman-teman saya kayak gitu loh. Oke. Kadang itu di satu sisi saya tuh nggak tega gitu loh. Tapi di satu sisi akhirnya kan mereka jadi kayak ya memang gimana ya kalau mau ngajarin yang benar-benar kasih yang murni yang nggak agape yang nggak menuntut untuk orang yang nggak ngerti kebenaran itu kan memang proses gitu loh Pak. Ya. Cuma kadang tuh saya tuh jujur ya hati nurani saya tuh nggak tega, malah saya tuh kadang tuh sering tertuduh, sering ngerasa aku salah nggak ya kalau aku tuh ngajarin mereka kayak gini kok mereka yang ada ketika mereka mau belajar kok mereka semakin diinjek gini-gini gitu loh. Apa ya mereka sih nggak ada yang maksudnya mereka nggak komplain sama saya ini loh gara-gara kamu ngajari gini aku jadi tambah di gini enggak sih gitu loh. Ya saya ngerti kalau itu tuh ada proses gitu loh. Tapi kalau kayak gitu tuh apa yang harus saya lakukan gitu loh ke mereka gitu. Jadi kayak ada intimidasi dalam diri saya gitu loh. Oke. Baik. Itu yang jadi pertanyaan saya gitu loh. Jadi gimana ya? Saya harus gimana kalau mau ngajarin ya udah ngajarin sih Pak gitu loh. Ya itu tadi apakah memang saya harus model kalau mau ngajari untuk mendoakan ya saya juga udah bilang ke orang yang disakitin sama dia tuh juga untuk mendoakan gitu loh. Tapi memang benar sih kata Alkitab itu kalau mungkin sengaja Tuhan tuh mengeraskan hatinya untuk memproses kita gitu loh. Tapi ya itu tadi saya tuh kayak terintimidasi untuk saya salah nggak ya gitu loh ngasih tahu mereka kayak gitu tuh loh Pak. Karena ngelihat mereka kayak semakin diinjek gitu loh. Padahal saya pingin ada perasaan pingin bela gitu loh. Tapi nggak ini ujiannya mereka. Tapi kadang ada perasaan untuk apa ya? Aku tuh nggak tega kayak gitu loh. Pinginnya tuh pingin tak speak up, pingin ini loh kamu tuh error di sini, ini loh kamu tuh gini-gini. Ada perasaan dagingku tuh malah yang pingin berontak, pingin nolongin mereka gitu loh. Tapi ya itu tadi gitu loh.
apakah memang namanya merendah itu harus perlu proses gitu, perlu apa ya? Ya kalau memang orangnya itu sendiri nggak mau, lah gimana gitu. Padahal kalau misalnya kan ada kan istilah gini Pak, kalau orangnya itu sendiri nggak mau melangkah untuk berubah kan mau sekalipun Tuhan Yesus nggak akan ada artinya merendah gitu loh. Kalau Tuhan Yesus datang ke dia, kalau orang itu pun nggak mau membuka diri untuk bertobat, ya nggak akan bisa kayak gitu kan Pak gitu loh. Jadi saya harus gimana gitu Pak. Oke, baik. Good question. Terima kasih, Ita. Eh, Bapak Ibu Saudara, untuk mengetahui ya mental illness itu apa sih? Saya share nih. Mental illness itu adalah suatu yang disebut juga gangguan kesehatan mental. Kelihatan ya? Sebentar. Oke. Disebut juga gangguan kesehatan mental adalah istilah yang mengacu pada nih berbagai kondisi yang mempengaruhi pikiran, perasaan, suasana hati, atau perilaku seseorang. Kondisi ini bisa terjadi hanya sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, Bapak Ibu, kemarin sebenarnya saya sudah singgung nih, bahwasanya ketika kemarin kita bicara tentang kejiwaan ya, tahu nggak banyak tuh hidup kita itu jiwanya dilukai sama si iblis. Sehingga yang namanya mental illness itu boleh dibilang semua mengalami. Cuma beda kadarnya, gitu loh. Nah, caranya tahu kita problem di bagian mental kita, bagian perasaan kita itu bagaimana, gitu kan? Itu tadi perasaan aman itu. Apakah hidup kita selama ini dikuasai rasa takut yang berkelanjutan, rasa intimidasi yang sering menghantui kita, atau keraguan-raguan, atau sebaliknya? Kita betul-betul punya rasa aman untuk berkata iya kalau iya, berkata tidak kalau tidak, gitu. Selama masih ada apa ya pergumulan di dalam nurani kita bahwa saya benar atau salah ya segala macam, itu bagian dari mental kita sebetulnya yang belum sepenuhnya utuh. Kalau saudara mengalami hal ini, saya cuma bilang gini loh, jangan khawatir, jangan merasa Anda sendiri punya problem itu. Saya boleh bilang, semua mengalami hal yang sama, gitu. Cuman kan kadarnya ada yang akut, ada yang memang itu bicara di bagian luaran saja, atau bahkan kita nggak pernah dengar, nggak pernah tahu tentang hal ini, sehingga kita tidak bisa mendiagnosis soal mental illness ini, sehingga itu menjadi problem. Even though, meskipun kita selama ini udah menjadi orang yang kelihatannya rohani, bahkan pelayanan sekalipun, saudara. Ya, tapi saya nggak akan banyak bicara tentang mental illness dulu. Karena ini bukan sebuah kebetulan, saya sedang satu persiapkan. Nanti kita akan buka di kelas hari Sabtu, ya. Saya sedang mengajak seseorang yang notabene dia punya background psikologi. Di situ saya akan banyak gali soal masalah insecurity itu kayak apa, mental illness itu seperti apa, gangguan-gangguannya seperti apa, supaya Bapak Ibu Saudara bisa punya knowledge hal ini dan akhirnya menemukan, iya ya saya ngalamin itu ternyata. Nah ini yang menjadi poinnya. Nah ini sekaligus menjawab apa yang tadi ditanyakan oleh saudari kita, rekan kita, Ita. Untuk orang menjadi pulih dan sembuh itu adalah apa? Dia tahu dia punya problem di mana. Bukan berarti di sini Bapak Ibu Saudara, kita menerima kelemahan kita, bukan berarti Saudara, kita terima itu dari si jahat, bukan, tapi untuk lebih kepada membuka hati kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan, aku datang kepada Engkau. Bagianku ternyata lubangnya di sini nih. Ya, seperti hari Kamis lalu kita membahas tentang akar. Masih ingat ya, saya jelaskan bahwa untuk menghadapi satu pemulihan terhadap gambar diri kita, terhadap hidup kita, kita harus tahu namanya analogi sebuah pohon. Ya, pohon punya akar. Buahnya bagaimana, batangnya bagaimana, cabangnya seperti apa, itu bergantung penuh sama akar.
Nah, kita sering sekali salah target. Target kita adalah buah. Bahwa orang ini pemalas, bahwa orang ini keras kepala, bahwa orang ini sombong, bahwa orang ini mungkin punya trauma, atau bahkan orang ini penakut, dan seterusnya. Itu adalah buah, saudara. Artinya apa? Kalau digali lagi ada triggernya, ada penyebabnya. Ya, kayak kemarin contoh-contoh kasus yang kita sudah dengar sama-sama dari langsung sumbernya yang mau membuka hati. Setiap kali rekan-rekan kita yang bercerita, ya, Roh Kudus tunjukin bahwa saya mengalami masalah ini. Tuhan balikin ke belakang. Ada nggak pengalaman seperti ini? Oh ada. Nah ini sebenarnya sumbernya. Ini akarnya yang harus dicabut. Gitu loh saudara. Ketika saudara semua sudah memiliki satu POV, point of view, atau cara pandang seperti itu, Anda akan bisa menganalisa kasus demi kasus jiwa-jiwa yang dialami oleh orang-orang sekeliling Anda. Dan itu tidak membuat Anda akan menjadi bergumul. Gimana caranya saya melayani ini, melayani itu, segala macam. Dan saya punya janji sama Bapak Ibu Saudara akan membahas tentang luka batin. Sampai detik ini materinya on the way, saya masih kumpulin ya. Ini akan nyambung sebetulnya dengan luka batin, dengan mental illness. Nanti goalnya ke arah pelayanan roh. Loh, kenapa? Kaitannya apa pelayanan roh dengan luka batin? Oh, sangat terkait. Sangat terkait. Sedikit ya, saya kasih bridging atau jembatannya, saudara. Pelayanan roh itu apa ya? Boleh dikatakan sesuatu hal yang sebetulnya efisien. Kalau kita memakai pelayanan roh itu sangat-sangat efisien. Tapi masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah dari media, yaitu hidup kita atau hidup orang yang dipakai oleh pekerjaan roh itu. Apakah dia pulih, sembuh, atau sebaliknya? Dia punya problem di dalam masa lalunya, dia punya problem di bagian mentalnya. Kalau ada problem di bagian mentalnya, di bagian kejiwaannya, saudara, bukannya nanti kuasa Roh Kudus yang akan bekerja, tapi sebaliknya, kuasa sihir, tanda petik. Nah, saya akan membahas nih kuasa sihir di dalam gereja Tuhan itu kayak apa, dan jangan memandang bahwa kuasa sihir itu sesuatu yang apa ya, kayak pakai dupa, yang pakai jimat-jimat, doa yang enggak gitu. Tapi di buku 6 pernah disinggung ya, saya masih ingat sekali bahwa yang disebut sihir itu 3 hal, saudara. 3 halnya apa? Dominasi, manipulasi, intimidasi. Oke? Ini sedikit aja ya, sedikit saya buka aja. Bicara tentang sihir, itu sebenarnya bicara tentang dominasi, bicara tentang manipulasi, dan intimidasi. Dominasi, of course, ini bicara tentang orang mau berkuasa. Nah, kenapa orang mau berkuasa? Karena semenjak Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden, idenya apa, saudara? Berkuasalah. Makanya, saudara, sampai detik ini setiap manusia itu punya problem di bagian titik berkuasa. Pengen mendominasi, pengen menjadi kepala, tapi tidak mau merendahkan hati. Ya, pengen dilihat, pengen berkuasa, pengen punya tahta, dan seterusnya. Karena wah, itu bibit yang memang bagian yang Tuhan sudah taruh. Nah, masalahnya adalah ketika manusia berdosa, bibit itu masih dipakai, nggak mau diserahkan sama Tuhan. Karena otoritas itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Tuhan memberi otoritas itu kalau apa? Kitanya bisa dipercaya. Gitu ya. Nah, ketika kita bicara dominasi, bicara tentang manipulasi. Kalau kita tidak murni, akhirnya apa? Manipulatif itu terjadi. Manipulasi itu mempengaruhi banyak hal, saudara. Itu ada akarnya. Nah, ketiga-tiganya ini bicara tentang dominasi, manipulasi, dan intimidasi itu sebetulnya akar dari mana coba? Pemberontakan.
Pemberontakan datang dari mana? Penolakan. Oke. Jadi kalau Anda nanti kita akan bicara soal masalah kuasa sihir ya. Kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang sifatnya dominan, sifatnya intimidatif, sifatnya manipulatif. Itu sebenarnya akarnya atau punya saudara kembar adalah apa? Penolakan. Ketika terjadi penolakan pasti akan memberontak. Ketika dia memberontak, dia pasti nggak akan tunduk. Itu hukumnya. Oke? Nah, ketika orang memberontak, saudara, bukan kuasa dari Roh Kudus yang turun, tapi kuasa sihir itu tadi, yang sifatnya apa? Ngakunya dapat dari Tuhan, itu di-push. Saya dapat dari Tuhan begini, pokoknya begini. Saya ngelihat gambar-gambarnya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Nanti kalau nggak direspon oleh si penerimanya, luka. Ini banyak terjadi, saudara. Makanya tadi saya bilang, kalau kita bicara tentang karunia roh, kita bicara tentang pekerjaan roh, pelayanan roh, kita nggak bisa menghilangkan ini tadi loh. Luka batin, gambar diri, dan mental illness. Ya, kenapa saya sering banyak membicarakan hal itu, saudara? Supaya apa? Kita tuh betul-betul menjadi bencana yang komplit. Kemarin sudah saya singgung berulang-ulang di kelas yang sama, saudara, di hari Senin dan Kamis, bahwa yuk belajar yuk sama-sama. Sampai detik ini saya juga masih belajar bagaimana untuk menjadi orang yang secure, menjadi orang yang aman, saudara. Terlebih lagi seorang pelayan. Kalau kita menjadi pelayan Tuhan nggak aman jiwanya, saudara. Aduh, yang ada benih-benih penolakan itu kita transfer kepada orang-orang kita layani, saudara. Ya, akhirnya apa? Banyak faktor yang kita degradasi dari kebenaran firman, kita terapkan kepada orang. Cara pandang kita yang salah, kita manipulatif. Karena apa? Masalah di dalam diri kita. Kayak seperti tadi saya kasih contoh, saudara. Jadi sedang ada satu diskusi di mana teman-teman itu sedang belajar preaching atau berkhotbah seperti ini. Nah, saya nggak ngomong secara detail ya, tapi step by step-nya dikasih arahan. Oke, nanti kamu ngomongnya sekian menit, kamu dalam kondisi duduk, berdiri. Kamu sama menyampaikan begini-begini, semua udah disampaikan, dan kemudian setelahnya nanti akan di roasting. Tahu ya roasting? Itu istilah aja untuk apa? Dikasih saran-saran, dikasih komentar-komentar. Kayak apa namanya tuh di TV-TV yang pencarian bakat gitulah istilahnya seperti itu, saudara. Terus ada yang komentar begini, wah saya nggak setuju kayak gitu. Kita tuh nggak berhak untuk menilai-nilai khotbah orang. Saya langsung tahu. Oke, terus? Statement itu, mohon maaf ya, statement itu sebenarnya mewakili. Dirinya, modelnya nggak bisa menerima kritik, menerima saran. Alhasil apa? Opini itu dilontarkan. Saya bilang sama orang yang sharing sama saya, gitu ya Pak? Ya, coba cek. Kalau kita punya standar hidup yang terbiasa menerima masukan, arahan, kritik, dan saran, Anda pasti akan punya opini, oke siap. Coba kasih penilaian terhadap saya ngomongnya tadi kurangnya di mana, lemahnya di mana, coba tolong kasih. Itu menandakan mentalitas yang secure, saudara. Karena itu nggak akan ganggu hati nurani seseorang tersebut. Tapi kalau misalkan dia punya satu penilaian tertentu bahwa saya nggak setuju nih, itu Tuhan yang berhak menilai kita. Kedengarannya rohani, saudara, tapi dia sembunyi di dalam alasan-alasan rohani. Berapa banyak orang percaya yang punya kelemahan di bidang bagian kelemahan mental illness ini menutupi dengan alasan-alasan rohani. Sih? Coba Anda renungkan. Dapetin kelemahan Bapak Ibu Saudara tentu sama Roh Kudus. Gak usah introspeksi, tapi berdoa sama Roh Kudus, tolong koreksi aku Roh Kudus. Entah engkau bicara dalam hati nuraniku atau melalui siapapun. Gak melalui siapapun, otomatis saya mau sampaikan di sini yang paling dekat. Tuhan akan pakai orang-orang sekitar kita, saudara. Seperti hari Kamis lalu saya sampaikan, kalau orang dekatnya nggak didengar, Tuhan pakai orang asing.
Ya. Untuk apa? Nembak sebetulnya. Nah, kembali ini ke pertanyaannya Ica. Bagaimana kita melayani orang yang punya masalah problem di bagian mental illness-nya itu? Memang nggak gampang, saya bilang nggak gampang. Betul-betul butuh hikmat Tuhan, betul-betul kita harus memakai kasihnya Tuhan, dan pakai hidupnya Tuhan itu sendiri, Ita. Ya, why? Gini, penanganannya cukup rumit. Kalau jujur, takut kecewa. Kalau nggak dikasih tahu, dia nggak tahu salahnya di mana. Betul nggak? Ngalamin gitu ya? Kayaknya nyebelin banget kalau nggak dikasih tahu tuh. Serius nyebelin banget gitu loh Pak kalau nggak dikasih tahu. Tapi nanti kalau dikasih tahu, yang ada Baper, nanti luka. dia jadi baper, nanti jadi anxiety, terus nanti Betul. ujung-ujungnya kalau kita kadang jujur aja kalau sama teman-teman yang dikecewain sampai gini, nanti kalau dikasih tahu, nanti kalau dia bunuh diri yang tanggung jawab siapa, ayo. Sampai dibuat bercanda kayak gitu loh. Tapi jujur aja di satu sisi kita kesel, tapi di satu sisi ya capek juga kayak Ya, gitu tuh loh Pak. oke. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk tetap merendah, ya aku nggak bisa maksa mereka kayak gitu. Oke. Akhirnya yang ada kadang ya julid. Netizen. Oke, ini berdasar pengalaman yang saya juga alami ya, ngadepin jiwa-jiwa yang insecure, yang punya mental illness, saya bilang nggak gampang. Kenapa? Saya pernah dengan cara yang, ya ini nggak bisa nih didiemin kayak gini, dengan cara yang tegas, jebret. Yang ada apa? Ngilang. Wing. Waduh, salah cara nih. Terus ya udah, belajar dengan cara yang lembek. Diterima. Lama-lama kok nggak belajar ya? Akhirnya gimana? Nah ini, tolong dicatat yang pertama. Basically, atau dasarnya, atau fondasinya untuk menginspirasi orang, menjadi teladan buat orang, untuk menjadi berkat untuk orang itu adalah pertama, Bapak Ibu Saudara semua harus betul-betul mengalami satu titik di mana gak ada motif apa-apa, Anda benar-benar berjalan untuk mengalirkan hidupnya Tuhan. Ya, kalau boleh saya bilang, to the point-nya adalah Anda harus secure dulu di bagian ini. Karena kalau kitanya nggak secure, Bapak Ibu Saudara, akan serba salah, dan itu bisa jadi bumerang. Coba ya, kita cross-check ya. Menjadi bumerangnya gimana? Gini, kita punya hati pengen nolong orang tersebut. Tapi ketika kita tolong, orang tersebut malah bisa menggigit kita. Betul apa betul? Ya, kalau kitanya nggak secure, yang ada apa? Malah senewan sendiri. Lo tuh maunya apa sih? Minta tolong, dibantu, tapi nggak terima, nggak mau dengerin. Akhirnya yang bergejolak siapa? Kitanya juga. Artinya apa? Kitanya butuh secure dulu nih. Yang pertama itu. Kemudian poin yang kedua adalah buat saudara semua yang menghadapi siapapun itu, oke? Kekuatannya adalah doa. Ini basic sih. Kekuatannya adalah doa. Kenapa kekuatannya adalah doa? Karena tidak ada seorang pun dapat mengubahkan karakter orang selain Roh Kudus sendiri. Terlebih-lebih kalau orang tersebut tidak mau berubah. Tidak tahu salahnya di mana, tidak tahu akarnya di mana. Oh, itu susah. Susahnya kenapa? Kalau kita ngomong nancep aja, jelek. Kamu punya masalah ini. Dia malah ada dua nih responnya. Ya, nanti saya akan bahas di kelas diskusi di hari Sabtu. Kapannya itu saya lagi set waktunya, oke? Tapi sedikit saya akan bahas ya, tapi nggak detail. Orang yang mengalami insecurity ada dua respon, oke? Bisa dia responnya keluar atau dia bisa responnya ke dalam. Responnya keluar, dia akan nyerang. Mohon maaf, ini banyak dimiliki oleh karakteristik para lelaki. Ya, para lelaki itu ya, kalau belum mengalami satu pemulihan secara tuntas, saudara, ketika dia mau ketahuan boroknya di mana, dia akan menyerang terlebih dahulu sebelum dia diserang. Halo, relate kah ini? Kenapa? Karena yang disenggol egonya. Saya dulu gitu.
Kenapa bisa bilang, bisa bisa mudah mengatakan demikian? Saya ngalamin, Saudara. Jauh sebelum bertobat, ya, saya punya karakter yang seperti itu. Itu model laki-laki hampir di mana-mana kalau tidak di dalam Tuhan tuh karakternya kayak gitu. Sebelum dia ketembak, dia akan nembak orang dulu. Sebelum dia ketahuan selingkuh, dia akan fitnah, ya, siapapun itu, dia selingkuh atau bahkan dia jadi korban dulu. Supaya apa? Dia mendominasi. Oke ya, itu insecurity yang keluar. Nah, insecurity yang ke dalam adalah apa? Ya akhirnya jadi terintimidasi bahwa saya nggak layak, saya nothing, saya useless, saya nggak bisa berbuat apa-apa, saya nggak jadi berkat. Tapi saudara, intinya insecurity itu dua-duanya. Oke? Nah, kalau kita nggak tahu bahwa kita punya insecurity, kita akan berjalan di dalam pattern hidup kita yang terus-menerus kita anggap ya itulah hidup saya, itulah keadaan saya, dan kita terjebak dalam zona nyaman. Seperti itu. Makanya kekuatannya di mana? Doa. Yang pertama tadi ya, kitanya harus secure, kitanya harus aman. Yang kedua, kekuatannya doa. Nah, yang ketiga adalah supaya kita bisa masuk kepada orang-orang yang mengalami insecurity ini. Karena basicnya pertama tadi secure, kita harus menjadi tempat yang aman dulu buat mereka. Kita. Artinya membuat tempat yang aman tuh bagaimana? Bisa dibilang gini, kadang ketika kita melihat kelemahan orang itu yang kita mau layani, kita nggak bisa bilang to the point dulu. Bangun relationship-nya dulu, bangun hubungannya dulu sampai orang ini merasa aman terhadap kita. Nah, disinilah penerimaan terjadi. Penerimaan itu apa sih? Penerimaan itu adalah sesuatu yang berbeda, tapi Anda terima untuk sementara waktu karena Anda mengasihi. Tapi penerimaan itu harus ada arahnya nggak pasti. Karena kalau diterima terus, ini nanti arahnya kemana? Belas kasih. Kasihan. Kasihan nanti. Nggak berubah-berubah. Oke? Jadi menjadi tempat yang aman itu menjadi modal buat orang terbuka sama kita. Karena kita menjadi image buat orang ini bahwa kita nggak menghakimi, bahwa kita itu bisa mengarahkan, kalau ada apa-apa bisa curhat sama kita, nah baru kita bisa arahkan itu. Oke? Nah ini banyak faktornya, saudara, menjadi tempat yang aman. Lebih produktif sih kalau kita kerjanya tim. Kenapa saya bilang begitu? Kadang-kala menghadapi orang yang insecure ini nggak bisa dengan satu orang. Mungkin kalau Anda suami istri lebih baik sih. Bisa kerjasama atau dengan tim yang lain. Pengalaman gini. Yang sudah-sudah ya, ada peranan yang namanya menjadi bad guys, ada yang menjadi good guys. Pernah dengar ini ya? Tapi ini bukan dalam bukan dalam maksud sesuatu yang jahat, bukan. Menghadapi orang yang insecure perlu tarik ulur. Oke? Kalau satu pribadi yang melayani satu bisa tarik ulurnya bagus. Tapi kalau ada tim lebih bagus, makanya ada tim tuh minimal 2 orang gitu kan. Di mana orang yang satu dia yang nerima, orang yang satu dia yang jorokin. Ngerti maksud saya? Jadi misalkan ya, yang menjadi bad guys-nya yang jorokin. Oke, kamu lakukan ini. Nggak bisa. Nggak, kamu harus bisa. Jiwanya mulai meronta-ronta tuh. Dia mulai baper lah, dia mulai merasa takut lah, dia mulai merasa terintimidasi. Nah, nanti yang good guys-nya yang akan turun. Oke, kamu pasti bisa. Yuk, kamu pasti bisa jalan ya. Atau nanti dibalik-balik. Yang jadi bad guys-nya ini akan jadi good guys, yang jadi good guys-nya akan jadi bad guys. Ternyata ini works. Karena kalau orang insecure itu tidak kita dorong juga, nggak punya daya juang, dia nggak akan kenal siapa dirinya. Gitu loh. Padahal potensinya besar mungkin orang-orang itu. Gitu. Nah, orang yang menjadi bad guys-nya ini, tanda petik ya, orang yang suka dorong-dorong, orang yang suka jeblosin itu harus punya rasa secure-nya dulu. Kenapa? Pasti akan dinilai,
kok orang ini galak banget, kok orang ini tegas banget, kok orang ini tega banget ya. Padahal maksudnya baik. Maksudnya supaya, nih loh, kamu tuh nggak bakal kenapa-kenapa kok. Seperti itu. Makanya butuh good guys-nya itu tadi. Ya, jadi ada 4 poin di sini Ita yang bisa saya bagikan buat Ita untuk melayani orang yang mengalami mental illness. Yang pertama tadi adalah kitanya sendiri yang nolong harus secure. Oke? At least kalau kita bicara tentang menjadi pribadi yang aman itu kan progresif ya, maksudnya kita juga belajar, saya pun masih belajar sampai titik ini, ya saya belum bisa bilang bahwa saya udah 90%, 100% belum, karena ada hal-hal kadang-kadang ketika saya mengambil satu keputusan-keputusan yang beresiko, ada aja intimidasi-intimidasi itu gitu. Cuman bagaimana supaya kita tidak terintimidasi, tapi kita bisa deal dengan kondisi itu dan kita bisa mengarahkan perasaan kita untuk tidak terintimidasi. Ya, itu masih ada. Yang kedua adalah kekuatan doa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menjadi tempat yang aman. Ya. Yang keempat tadi apa? Saya lupa malah. Tempat aman. Yang keempat tadi itu tadi ya bisa kerjasama. Ya, untuk mengarahkan, untuk tarik ulur segala macam. Cukup menjawab? Cukup sih Pak, soalnya juga sama yang tadi aku bilang sama teman-teman tuh kayak posisinya sebagai antagonis, bad guys, yang Ita sebagai good guys-nya, yang jadi istilahnya twin. Jadi teman-teman kadang bilang, kamu kan twinnya sana-sana yang bagian ngisi-ngisi hati, kita yang antagonis, yang siap-siap apa ya namanya tuh ngederin, nih loh kamu salah ini kayak gitu loh. Tapi jujur aja Ita ya kayak tadi terintimidasinya kayak ngerasa aku munafik gak ya? Aku jadi temen yang salah nggak ya? Aku kok kayak nggak tulus ya, padahal niatnya nggak mau kayak gitu. Tapi ini tadi udah dapat jawabannya. Jadi ada antara dua belah pihak yang bad guys sama good guys itu gitu. Memang ibaratnya kalau Ita nyebutnya peran antagonis, yang satu ini kayak perannya yang Ita jadi peran yang baik gitu, yang ngelus, yang ngasang kayak gitu. Oke, berarti Ita udah tahu, Ita udah nggak terintimidasi lagi, berarti tindakannya Ita nggak salah. Makasih, Pak. Sama-sama. Ita. Berarti poin 1 yang kamu harus build. Jadi secure. Oke. Ada lagi? Yuk. Pak Agus. Oke. Ibu Yoselin ya. Itu kan bagi anak didik kita atau yang kita ajari ya. Tapi kalau itu bagi seorang hamba Tuhan atasan kita, otomatis kan kita nggak bisa mengatakan apa ya yang menjadi ini di sininya salah, di sininya salah, di sini salah, kan nggak bisa. Yang bisa kan hanya kita berdoa, kan? Tapi udah kita doakan pun tetap kayak gitu. Aku kadang merasa kesal, nggak kesal, tapi merasa jadi kasihan sama jemaat gitu. Misalnya ngomong marah-marah, terus memaksakan berdoa penyembahan lama-lama, semua sudah pada ngantuk, banyak hal dah. Tapi apa sih yang harus kita perbuat? Padahal kita tahu ini salah, ini ada manipulasinya, ada yang 3 tadi gitu. Itu kan bagi yang tadi yang dibilang saudara Ita kan bagi yang dibimbingnya. Ini atasan kita yang kekuatannya kan hanya doa ya. Ya. Terus kedua gini, aku mau bertanya begini. Ada nggak punya pengalaman yang sama seperti yang kau alami? Aku kalau mendengarkan seseorang, ini orangnya begini, ini orangnya begini, ini orangnya minta dipuji, ini orangnya ada kesombongan. Itu ada nggak? Atau aku yang menghakimi dari diri sendiri? Aku bertanya, ada nggak punya pengalaman seperti itu di sini gitu? Atau Pak Agus pernah nggak mengalaminya? Atau aku menghakimi dari diriku sendiri gitu? Oke. Sudah pertanyaannya 2? Itu Halo? aja Pak, itu aja. Oke, baik. Yang pertama,
Pertanyaannya kalau itu terjadi di gereja gitu ya, terjadi sama jemaat gitu, betul ya? Iya benar, Pak. Oke, baik gini. Kalau itu terjadi sama jemaat atau pengerja, mestinya ya standarnya itu harus core team atau tim intinya yang bertindak ya. Maksudnya entah itu gembalanya, entah itu seniornya ya yang melakukan pendekatan kepada orang-orang yang punya benih-benih seperti itu. Nah, biasanya ini nggak bisa ditegur secara langsung. Harus dilayani secara personal. Ya, even mungkin di gereja atau di dalam pelayanan orang ini kayaknya dapetin sesuatu dari Tuhan itu wow luar biasa. Dia bisa ngeliat-ngeliat, dia bisa dapat karunia ini, dia bisa manifestasi segala macam. Tapi selama dia punya problem di dalam hatinya, dia akan merasa tertolak, dia akan merasa terintimidasi jika apa yang didapat itu semua nggak ngedukung. Artinya apa? Seperti tadi saya bilang bahwa kalau kita bicara tentang penolakan, itu saudara kembarnya adalah kekuasaan iblis. Kuasa sihir gitu loh. Pengennya mendominasi, mengintimidasi, manipulasi. Ya. Kalau kita benar ngaku itu adalah kuasa dari Roh Kudus, artinya apa? Kalau sampai Anda menyatakan itu dapatnya dari Tuhan, terus Anda ditolak, terus mungkin nggak didengar, mungkin nggak dituruti, Anda merasa aman. Nah itu berarti benar. Oke? Tapi kalau Anda ngerasa itu sesuatu, karunia itu dapatnya dari Tuhan, Anda dapat vision, Anda dapat impresi atau intuisi, sesuatu dari Tuhan begini-begini, lalu kemudian ketika Anda bagikan, terus Anda takut ditolak. Nah, ini yang masih ada benih penolakan di dalam diri seseorang itu. Nah, itu nggak bisa di dalam forum langsung ditegur bahwa kamu punya masalah ini, kamu punya masalah itu. Dan butuh pendekatan secara khusus. Ibu Dina, begitu. Nah kemudian yang kedua, pernah nggak ngerasa seperti itu? Bilang pernah. Tapi harus saya garis bawahi. Kenapa harus garis bawahi? Karena gini, kalau kita terlalu banyak untuk menilai orang, penilaian kita akan banyak keluar, bukan ke dalam. Justru penilaian atau untuk membaca orang itu menurut saya penting. Sangat-sangat penting. Supaya apa? Kita bisa membawa diri nih, bahwa orang ini punya masalahnya apa, problemnya apa, saya sedang menghadapi orang yang seperti ini. Oh, saya sedang menghadapi orang yang sombong. Oh, saya sedang menghadapi orang yang tipe seperti ini. Sehingga kita bisa membawa diri. Gitu. Tapi kalau tidak ada feedback yang ke dalam, ya, tidak ada pemulihan ke dalam, ini yang nanti akan bersembunyi di dalam pembenaran. Bahwa apa yang kita dapat itu selalu benar, padahal kitanya juga perlu dibenarkan oleh Tuhan. Kitanya perlu dikoreksi sama Tuhan. Gitu. Jadi supaya ini tidak menjadi satu kesalahan, Ibu Dina, ya, minta sama Roh Kudus untuk dua arah juga. Artinya, kita bisa membaca orang, tapi kita juga bisa membaca diri kita dari Roh Kudus. Atau melalui orang-orang sekeliling kita, ketika kita mendapat masukan, ketika kita mendapat inputan, kita meresponinya seperti apa, dan seterusnya. Apakah ini cukup menjawab? Iya, 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 benar-benar. Oh, berarti itu tadi yang pertanyaan kedua udah terjawab benar. Itu ada di dalam diri kita ya. Oh. Berarti yang pertama bisa aku tegur secara pribadi, misalnya gembalaku, tapi apapun respon dia, ditolak atau diserang, aku harus siap, begitu ya Pak ya, supaya tidak terluka begitu. Oke, bahasanya gini, Bu Dina. Kalau ini yang terjadi di atas kita, ajak ngobrol. Ajak ngobrol baik, ya. Dan konteksnya bukan menegur dulu ya, tapi lebih kepada ngajak ngomong. Dan cara penyampaiannya juga kayak ngobrol biasa, seperti itu Bu Dina. Kenapa? Ini untuk menjaga orang itu secure nggak? Ada loh pemimpin yang memang tidak secure. Oke? Karena ketika ditegur ngerasa kayak, kamu siapa? Saya udah dapatnya dari Tuhan. Gitu. Atau nggak punya kerendahan hati dan lain sebagainya, yang ada apa? Kitanya diserang. Makanya sebelum menyampaikan sesuatu itu, oke, bawa ke Tuhan. Dan yang kedua adalah kitanya secure nggak? Kitanya aman nggak?
gitu. Kalau saran saya dimulai dari kitanya secure. Kalau mau memberikan arahan kepada orang, memberikan satu teguran kepada seseorang yang lain, kitanya harus secure. Kenapa? Kita harus secure karena kita nggak tahu respon orang seperti apa. Ya kalau dia bisa terima, puji Tuhan. Kalau dia nggak bisa terima, berarti dia akan melawan kita. Siap nggak kita dilawan? Gitu. Pernah saya mengalami jiwa-jiwa yang modal seperti itu, Ibu Dina. Ya, saya kira orang yang dekat sama saya kira, tanda petik ya, maksudnya karena saya kira ya selama ini berjalan baik-baik saja tapi ketika saya ngomong hal yang deep, hal yang dalam, saya ajak ngomong 4 mata, bereaksi. Saya kaget. Lah, kok begini ya nih orang? Saya belajar di situ. Ternyata walaupun kita tuh kadang-kadang hati-hati, kadang-kadang kita itu bisa membaca orang, bisa melihat orang, menilai orang, ternyata kadang-kadang penilaian kita bisa salah. Karena apa? Kondisi hati orang lain itu yang nggak kita bisa baca sepenuhnya. Alhasil apa? Aduh, tanda petik ngamuk-ngamuk. Saya keserang-serang gitu loh. Wah ini gara-gara Agus gini-gini segala macam dan lain sebagainya. Goyang akhirnya, dan ini bukan bicara soal masalah pribadi, ini akhirnya ngerembet ke komunitas, ini ngerembet ke satu tim pelayanan. Akhirnya perlu panjang pendekatannya, saya perlu eskalasi, dan kita ngomong bareng, kita harus betul-betul fair bahwa oke, saya bagian ini salah, saya minta maaf, dan seterusnya. Ada pemulihan-pemulihan segala macam. Tapi bayangkan kalau kitanya nggak secure, kita menyampaikan apa yang kita dapat, itu akan jadi bumerang, Bu Dina, seperti itu. Ya, jadi saran saya bawa dalam doa kalau masih ragu, oke. Tapi kalau Anda berani, harus secure. Terima dengan segala konsekuensi. Maksudnya segala konsekuensi, kalau ditolak ya jangan kecewa. Gitu. Apakah bisa? Kalau memang belum bisa, doain aja terus. Nanti Roh Kudus pasti akan tegur, entah melalui keluarganya, entah melalui siapapun, atau bahkan Tuhan sendiri langsung bisa tegur. Gitu. Ngomong. Baik, Pak, terima kasih kita Pak. mau Sebentar, Ita. Gimana, Bu Dina? Iya, terima kasih Pak. Ini Sudah ya cukup? udah dapat jawabannya. Cukup. Ya, terima Oke. kasih Pak. Oke, sekarang kembali ke Ita. Gimana, Tak? mau nambahin aja tadi yang maksudnya Bu Yusailin itu kan juga sebenarnya kan kemarin yang Ita juga sempat kesaksian yang Ita pernah ada kasus sama Mama. Ibaratnya dia Mama itu lebih tua dari Ita, lebih banyak pengalaman, apalagi dalam hal pelayanan, dalam hal kerohanian, ibaratnya levelnya udah tingkat dewa bandingin Ita kayak gitu. Ketika terjadi sesuatu, Ita nggak bisa negur sampai Ita jujur aja curhat sama Pak Agus, salah nggak kayak gini atau gimana gitu kan. Benar, pertama memang harus berdoa, sama nggak bisa yang kayak negur secara langsung itu enggak, tapi diobrolkan gitu dari hati ke hati. Sebelum Ita ngomong pun juga Ita minta tolong Roh Kudus biar lidah bibir Ita dikuasai sama Engkau, bukan kehendaknya Ita yang jadi tapi kehendaknya Tuhan gitu loh. Minta tolong Roh Kudus untuk melembutkan hatinya Mama, untuk bisa menyiapkan itu jujur aja iman itu sama aja imannya Ita juga sedang digambling. Bener nggak Roh Kudus itu bekerja di dalam diri Mama? Bener nggak Roh Kudus itu ngajar dalam diri Mama? Itu bener, ternyata ya itu gitu. Bisa nggak seorang orang tua yang sudah banyak asam garam merendahkan hatinya untuk bukan istilah ditegur ya, itu kita saling berbagi, sharing gitu. Untuk menerima pendapat seorang anak yang baru kemarin sore itu memang ya itu tadi perlu minta tolong Roh Kudus gitu loh untuk menguasai itu. Jadi nggak bisa yang asal negur atau permisi Pak gini, enggak, tapi memang harus kayak diajak ngobrol gitu loh biar santai. Biar nggak kaget gitu loh. Karena kita memang kebiasaannya kayak gitu. Oke. Itu sih tambahan Ita. Betul. Thank you, Ita. Oke, next. Ada Shalom, yang mau? Oke, Bu Shalom, Pak. Susan. Silakan, Saya Bu. kembalikan dari siapa tadi? Bu Ita sama siapa? Itu Bu tadi Dina. ya, Bu Lina. Saya jadi gini, berapa lama yang lalu saya ini dikasih lihat teman saya ini mau nyol mulutnya. Tapi 2 kali saya dikasih lihat gitu. Tapi saya diam aja, cuek. Masalahnya orangnya juga jauh di Papua dan saya di Surabaya.
Saya cuma bentengin diri saya nggak, itu bukan urusan saya gitu. Jadi saya masa bodoh. Saya nggak saya responin dengan saya. Tapi lihat terus nih orang, kenapa ya? Tuhan bilang, Roh Kudus sih ngomong-ngomong. Ini mulutnya lagi monyol-monyol. Ini memang teman pelayan saya dan lumayan deket. Nggak berapa lama di statusnya dia bilang, saya ini bukan orang yang rese gini-gini. Pokoknya ngomel-ngomel di sosmed gitu. Terus saya cuma nanya, ada apa? Saya telepon kamu ya. Langsung dia ngocor, Pak. Ngomong. Ngomong macam-macam. Roh Kudus itu ngomong, tuh kan, bilang, mulutnya itu monyol-monyol, bilang. Terus gitu, saya cuma dikasih tahu gini. Saya diemin, saya dengerin dia ngomongin iparnya, ngatain dia lah, apa-apa segala macam. Saya cuma diem aja. Akhirnya dia cerita berapa lama yang lalu suaminya kerja, banyak yang iri, terus gitu di rumahnya kayak ada kena bangke kucing di atas plafon mati gitu loh. Dan dia itu tahu kan Papua memang dengan roh-roh kegelapan itu juga masih ada kan Pak. Nah, saya cuma ngomong gini, tuh kan saya bilang, itu Tuhan mau kamu dekat sama dia. Kamu harus doa, saya bilang. Ini kebetulan teman saya ini, dia telepon saya Pak. Sebenarnya kan saya cuma cuek, saya nggak mau diributin dengan hal-hal yang macam-macam. Dan kebetulan dia mau nanggapin gitu loh. Kalau seandainya, kalau kita sudah dikasih tahu begitu, dan kita cuekin, gimana Pak? Maksud saya, kita sudah tahu dan kita nggak meresponin gitu loh. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan itu kita nggak meresponin dan kita nggak menghubungi orang bersangkutan. Itu gimana Pak? Ada dampaknya nggak buat kita? Oke, terima kasih Bu Susan. Ini pertanyaan yang complicated ya menurut saya. Kenapa complicated? Karena bicara soal masalah, kembali lagi ya, bicara soal masalah reaksi hati seseorang itu nggak bisa dengan satu rumus. Iya. Kita harus melihat background, kita harus melihat dampak-dampaknya seperti apa, dan siapa orang yang menjadi partner kita, yang berbeda, yang berselisih paham, itu semua harus dinilai. Kita nggak bisa juga menjadi pribadi yang pokoknya main hajar aja, main tembak-tembak. Saya nggak bisa Pak, saya orangnya tegas, saya mau ya enggak segala macam. Betul, satu sisi bisa dibenarkan itu gitu ya, karena butuh orang-orang yang tegas. Tapi kalau nilai itu terus kita terapkan kepada orang yang misalkan insecure yang tadi banyak diceritakan, yang ada apa? Lari. Merasa nggak aman gitu loh ya. Nah, saya ada pengalaman gini Bu Susan, bisa membantu ya mudah-mudahan. Itu terjadi dengan orang yang saya kenal, yang tadi saya ceritakan gitu ya. Terjadi dengan orang yang saya tahu, orang yang saya kenal, selama ini juga kita bisa terbuka, kita bisa berbagi gitu. Satu musim, satu kesempatan ya, di mana ada seseorang itu mengalami satu proses yang begitu berat mungkin ya dalam kehidupannya, sehingga hatinya juga berbeda. Oke. Nah, kalau yang biasanya saya ngasih koreksi, saya ngasih arahan, bisa. Tapi kali itu nggak bisa. Why? Kenapa? Gitu loh. Karena balik lagi soal kondisi hati. Dan kalau saat itu saya paksa, saya bisa push, yang terjadi apa? Hubungan kita pasti akan retak. Gitu Bu. Jadi apa yang saya putuskan, apa yang saya ambil sikapnya adalah lebih kepada memberi ruang sementara waktu ya, supaya tensinya tidak lagi tinggi, tapi kita juga harus sampaikan bahwa kamu salah. Itu juga mesti harus disampaikan. Karena apa? Karena kalau kita mengasihi seseorang, ya baiknya kita ngomong apa adanya. Gitu. Kalau dicuekin gimana Pak? Nah, Maksud saya gini. Kecuali saya kalau yang kan bukan urusan saya gitu loh. Apalagi kalau dianya nggak cerita gitu. Apalagi dianya nggak cerita gitu. Kita juga nggak tahu kan. Cuman kita tuh kasih lihat begitu. Terus ya sebenarnya tuh memang benar ada masalah begitu. Cuman karena dia nggak cerita. Terus kita bersikap cuek aja gimana Pak? Minimal gini Bu Susan, minimal doakan. Oke, Kalau cuma kita doakan aja ya. Kalau kita antipati cuek juga namanya hubungan satu tim ya, satu rekan, nggak baik juga gitu. Jadi doakan.
Jadi Minimal itu. minimal doakan saja ya Pak ya. Minimal doakan. Kalau memang yang Oke, oke. bersangkutan nggak cerita sama kita, ya kitanya nggak punya akses sih. Kitanya juga nggak bisa main hajar juga, Bu. Gitu loh. Iya, Kalau sekonyong-konyongnya kita tegur segala macam, pasti dia akan bergejolak. bereaksi. Seperti itu. Iya, Iya, pasti akan iya. bereaksi. Iya, Gitu. makasih Pak. Saya cuma bingung. Ini mesti diapain ya? Kalau Ya. dia nggak cerita atau misalnya dia nggak ngomong apa-apa, saya harus bersikap bagaimana gitu loh. Sedangkan Roh Kudus udah ngasih tahu gitu loh. Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, intinya gini ya, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sedang menghadapi satu praktek di mana Anda harus nasihati, Anda harus tegur, didik segala macam yang sifatnya keluar, Bapak Ibu Saudara harus memiliki dasar itu tadi, yaitu apa? Keamanan di dalam mental Anda, hati Anda. Anda siap dulu dengan segala konsekuensi. Karena kalau kitanya nggak aman, kitanya cuma hanya berani, tegas, tapi nggak siap dengan konsekuensinya, kita diserang balik, disalah mengerti, difitnah, lebih baik Anda doakan. Karena apa? Itu cara kerja iblis untuk membuat satu tim pelayanan itu chaos. Satu pelayanan itu tercerai-berai. Karena apa? Rasa ketidakamanan ini akan saling melukai. Baik secara langsung maupun tidak. Seperti itu. Dan yang kedua adalah butuh ketenangan. Firman Tuhan mengatakan, di dalam diam dan tenang, disitulah kekuatanmu. Ya, artinya jadilah orang yang nggak reaktif. Tahu reaktif ya? Anda bisa tahan diri. Walaupun saat ini Anda sudah diubun-ubun gitu ya. Pengen ngomong, pengen negor. Tapi selama dorongan itu kuat banget, tahan dulu. Bawa ke Tuhan. Sampai emosi Bapak Ibu itu menjadi stabil. Aliran Roh Kudus turun. Hikmat Tuhan turun. Baru bertindak. Itu dewasa. Tapi kalau kita main hajar, pokoknya tegur aja segala macam, itu pasti akan bergulat nanti ke luka batin itu nanti. Ya, satu dengan yang lain merasa nggak cocok. Nanti kalau nggak cocok, sama-sama keduanya luka. Nanti kalau udah keduanya luka, nanti sama-sama saling ngomongin keburukannya. Itu nanti disebarin sama orang terdekatnya. Tahu nggak si A tuh kayak gitu. Nanti pihak sana ngomong, si B itu begitu. Dipermainkan sama si jahat gitu loh. Ya, itu yang terjadi di gereja hari-hari ini, Saudara. Makanya dimulai dari apa? Rasa aman yang kita dapat dari Tuhan. Tuhan pulihkan. Itu dulu. Ya. Jadi kalau Anda berjalan dengan kepastian bahwa itu kata Tuhan, kepastian bahwa itu hikmat dari Tuhan, Anda harus siap konsekuensinya. Ya, baik itu diterima maupun ditolak. Diterima ya puji Tuhan, ditolak Anda juga tidak terluka. Bisa nggak gitu? Kalau ternyata belum bisa, ya berarti minta sama Roh Kudus terangi bagian hati kita yang terdalam dulu. Pasti ada sesuatu, hal-hal yang kita masih sembunyikan, Saudara. Biasanya gitu. Oke? Baik. Ada lagi yang terakhir? Saya Pak. Oke, Bu Mega. Nanti setelah ini kita akan doa ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara tenggelam dalam hadirat Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua sampai Anda dapat ayat atau rema buat diri Anda, bukan orang lain, tapi buat diri Anda. Oke ya, silakan Bu Mega. Ya, saya cuma mau bagikan saja ini pengalaman saya Pak Agus. Pengalaman saya tadi Mbak Ita, dari kemarin saya mendengarkan sharing Mbak Ita ya tentang orang tua apa ya kan itu ini nih tadi saya catat ini yang kata Pak Agus yaitu pertama kan harus secure ya kan, kedua kekuatan doa ya, kekuatan doa, terus kita jadi tempat aman. Terus yang keempat adalah ada kerjasama. Itu dulu saya itu pernah saya alamin dengan orang tua saya. Orang tua saya itu orang tua dulu itu kan modelnya kayak diktator, apalagi orang tua saya majelis ya kan. Wow ya kan ibaratnya harus A, B, B seperti tentara seperti itu. Tetapi di sini itu saya bersyukur apa? Karena Tuhan itu tetap menolong membantu kita. Jadi di sini yang akan saya bagi adalah memang hati kita itu yang harus diubah dulu.
di dalam menghadapi segala situasi apapun, kalau kita nggak siap hati kita diubah, kita itu nanti menerima cercaan, menerima segala sesuatu mungkin yang tadi Pak Agus bilang ya kan, mungkin nanti kita malah yang kena sendiri ini gitu ya kan. Kalau kita benar-benar mempersiapkan hati kita sudah tidak ada sakit hati lagi seperti itu. Dan kekuatan doa itu penting. Saya dulu beranggapan gini, aduh kenapa orang tuaku seperti ini ya kan, seperti tadi Bu siapa sih Mbak Ita bilang ya kan, orang tuaku karena ya memang saya belajar apa, orang tua sejahat-jahatnya orang tua, sekejam-kejamnya orang tua, itu adalah orang yang sudah melahirkan kita. Itu adalah orang tua kita. Jadi kita harus tetap menghormati, menghargai dia. Seperti itu. Nah, terus akhirnya pada suatu saat, waktu saya dulu satu gereja dengan orang tua saya, wah kayaknya, coba kalau kamu nggak masuk karismatik kan, kamu udah jadi majelis segala macam ya kan, seperti itu. Tapi saya nggak kepingin jadi majelis. Nah, dari sini nih terus saya dapatnya apa? Saya dapatnya tentang orang tua itu, terus saya cuma berdoa karena saya beranggapan bahwa itu orang tua saya. Kalau nggak ada orang tua saya, nggak ada saya. Jadi tetap saya hormati. Dan caranya bagaimana? Kita sudah tidak usah membantah, kita sudah tidak berdebat karena apa? Pada saat itu tuh orang tua saya berdebat ya kan, karena dia menuruti doktrinnya dia gitu ya kan, tapi saya tetap diam saja. Tetapi pada akhirnya kesininya saya cuma, Tuhan tolong bantu, Tuhan tolong bantu dengan kekuatan doa. Puji Tuhan orang tua saya itu dilembutkan. Orang tua saya dilembutkan sampai akhirnya orang tua saya terutama papa saya dia dilembutkan, terus akhirnya dia itu mau terima saya ya kan, terus dia itu benar-benar apa-apa mesti nanya ke saya. Kayak seperti mama saya masih hidup ya kan. Sekarang kalau ini masih kalau apa nanya saya. Jadi kita itu jadi tempat mungkin dari saudara yang lain itu mungkin wah aku kalau ngomong sama dia aku nggak bisa ini, tapi kalau ngomong sama kita itu bisa klop. Karena apa? Kita belajar dari kebenaran firman ini. Yaitu, nah di sini kekuatan doa itu penting sekali. Pada saat papa saya mau dipanggil Tuhan, akhirnya apa? Saya yang menolong, saya yang menuntun pada saat roh papa saya itu mau keluar dari tubuhnya itu, akhirnya kita yang ini yang apa dipakai Tuhan. Itu bukan untuk kesombongan, tapi apa? Jadi di sini pokoknya kita kekuatan doa itu penting sekali. Jadi pada saat dia itu benar-benar sampai saat dia meninggal pun, mau meninggal pun dia tetap dengan kita seperti itu. Jadi mungkin selama hidup itu dia itu suka berdebat ya kan, kalau anak sama orang tua kadang suka berdebat ya kan, karena apa? Justru kita tahu kebenaran, kadang kita itu kan bukan kita sok menasehati apa, tapi kita belajar tentang kebenaran firman. Pada saat orang dikasih kebenaran firman, mungkin bagi kedagingan mereka mungkin sakit. Dan sakit itu mungkin hati dia juga ikut sakit. Seperti itu. Jadi kadang, aduh Bu Mega kok seperti ini, Bu Mega seperti ini, seperti itu. Tapi pada saat kita terus berdoa, Tuhan lembutkan dia, akhirnya mereka pada mengerti. Jadi saya itu banyak ngurusi konseling, jadi saya itu wah kalau nangani orang ini gimana, gitu. Yaitu satu, yaitu ada di kekuatan doa. Kekuatan doa itu luar biasa, dan yang pertama itu kita harus secure. Jadi kita harus siap sedia. Jadi apapun yang akan terjadi, umpamanya kita nasehatin orang itu mau terima atau enggak, ya kan itu urusan dia. Tapi kita tetap menasehati. Karena apa? Jangan sampai kita menyesal. Saya ada berapa kali menasehati orang itu, ya kan, terus akhirnya orang itu Bu Mega ini akhirnya dia agak mundur. Tapi apa Bapak Ibu yang terjadi? Dia kena satu penyakit. Nah itu, jadi kita bukan mendoakan, kita bukan mengutuki. Karena apa? Di sini kita harus menghormati Tuhan. Kalau kamu hidup di jalan Tuhan, pasti kamu itu diluputkan dari segala sesuatu. Amin. Seperti itu. Jadi kadang orang ada yang kelihatan sombong. Saya pun terus belajar terus ya kan, mungkin ada kesombongan atau kekerasan hati, dan saya pun terus belajar tentang bagaimana menanggalkan kedagingan seperti itu. Jadi
tentang menghormati itu, orang tua memang perlu dihormati. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu orang tua perlu dihormati, dan kalau ada orang konseling dengan kita, memang kita itu perlu mendengarkan, diterima atau tidak diterima itu dia urusan dia dengan Tuhan, seperti itu. Walaupun mungkin orang itu nanti akhirnya bisa benci dengan kita, mungkin malah bisa akrab dengan kita, mungkin bisa ini dengan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Amin. Saya juga ada satu lagi seseorang, ya kan, dia sudah tahu sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Roh Kudus, ya kan, tapi pada saat dia itu sudah terjebak itu akhirnya lari lagi. Bu Mega gimana ya kan, kamu kalau diomongin gimana, pokoknya kamu prioritas Tuhan, fokus Tuhan, jangan fokus dengan manusia, seperti itu. Dan akhirnya apa? Puji Tuhan, kita arahkan kepada siapa? Fokus kepada Tuhan, karena manusia dimanapun tuh bisa mengecewakan. Dan saya pun juga belajar bahwa saya harus fokus kepada Tuhan. Pada saat kita fokus dengan Tuhan, kita itu benar-benar menjadi manifestasi Tuhan Yesus Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Percaya, apapun yang terjadi kita tidak akan sakit hati. Kita tidak akan terpendam mungkin kemarahan kita pokoknya barbar, kalau orang Jawa bilang barbar kayak gitu, ya kan, selesai sudah, seperti itu. Tapi kita tetap di dalam doa, kekuatan doa itu. Jadi akhirnya apa? Ada juga yang akhirnya orang bisa jadi teman kita, kemana-mana dia itu nanya terus, gimana, sampai ada yang bilang, Bu Mega, sampai saya bilang, kamu jangan nanya Bu Mega terus, kamu harus rohani, kamu juga dibangun, kamu harus cari Tuhan, seperti itu. Nah, terus yang keempat adalah ada kerjasama. Jadi pada saat kita itu benar-benar bisa memahami orang itu, maka kita ada satu kerjasama. Kerjasama untuk apa? Menjadi partnernya Tuhan. Jadi kita itu dikasih komunitas itu nggak sembarangan. Komunitas benar-benar harus ada satu kerjasama. Kalau di dalam satu komunitas itu nggak ada kerjasama, itu berarti kita harus mengoreksi diri kita. Sebetulnya ini ada apa, seperti itu. Jadi kita kalau umpamanya ada teguran, saya sampai bilang ke teman-teman, kalau Anda mau mengkritik saya, kritik. Karena kritik itu membangun buat saya. Jadi saya mungkin tidak tahu, mungkin saya itu pakai bedaknya terlalu tebal atau pakai lipstick yang terlalu tebal, itu orang lain yang bisa lihat saya. Jadi saya memang perlu kritikan dari orang. Seperti itu. Untuk apa? Untuk saya menjadi serupa, untuk saya boleh menjadi indah, saya menjadi cantik di mata Tuhan. Itu. Karena yang Tuhan inginkan kita saling membangun, saling menasehati, dan juga saling mendoakan supaya orang-orang itu semuanya diselamatkan. Tujuan Tuhan itu orang-orang semua diselamatkan, bukan untuk gagah-gagahan, untuk mencari, apalagi untuk mencari nama, mencari tenar, bukan, tapi semuanya untuk pemulihan nama Tuhan Yesus. Amin. Itu aja Pak Agus. Ya. Jadi saya bersyukur saya ada di sini, terus saya dipenuhi terus, dibakar terus, ya kan. Ini saya tadi dari Pekanbaru, dari Banyumas, dari Pekanbaru, ya kan, banyak memang yang perlu ini, ya ini saya juga di sini, saya mau kabarkan bahwa SOS itu sekarang lagi membuat 10 rumah singgah ada di Indonesia. Siapapun yang sakit di kota-kota itu nanti bisa gratis memakai rumah singgah itu, tanpa bayaran. Mungkin itu aja, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Bu Mega untuk sharingnya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah 4 kali ini ya, kita adakan workshop, kita adakan diskusi. Tujuannya supaya Bapak Ibu Saudara itu dari beberapa sesi belakang itu betul-betul melihat bahwa pekerjaan roh, cara kerjanya seperti itu ya, minimal. Supaya ke depan ya Bapak Ibu Saudara ketika dapat sesuatu dari Tuhan tuh punya bariernya, ada pagar-pagarnya, supaya bukan jiwa kita, bukan emosi kita yang sedang bergerak, tapi betul-betul kuasa daripada Roh Kudus. Bukan kita yang mau muncul, bukan kita yang mau pengen dikenal, tapi betul-betul ketika itu Tuhan bisa bicara dengan orang yang kita layani, seperti itu ya. Dan Tuhan akan membuat rasa aman juga di dalam diri kita. Itu hal yang sangat-sangat penting. Sebelum kita bicara banyak tentang pelayanan roh, pelayanan karunia, Tuhan bangun dalamnya.
Karena kalau enggak, saudara, banyak motivasi-motivasi, banyak campur-campurannya, banyak hal-hal yang kita belum beres dan itu ada kontennya untuk kita layani gitu loh. Ya, akhirnya banyak hal yang menyimpang, saudara. Sampai detik ini, jujur saya pun juga terus mau belajar. Ada 3 hal, saudara, yang tadi sambil jalan saya sambil ngerenung, Tuhan, Kau mau kasih apa, Kau mau bicara apa. Ada 3 poin, 3 hal yang Tuhan perlihatkan. Tapi nanti waktu setelah kita habis berdoa, tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua di sini, jadi fokusnya kepada Tuhan. Ya, saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Anda ikuti doa saya. Kita akan saat teduh mungkin kurang lebih 5 menit. Ya, saya akan diam. Kita sama-sama tenggelam dalam hadirat Tuhan. Mulai jujur sama Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Atau Tuhan sedang ngasih ngasih firman apa terhadap Anda? Yang ketiga, Tuhan sedang kasih tunjuk apa? Entahkah Anda, saya diingetin dulu masa kecilnya di gini, saya dulu pernah mengalami maaf ya pelecehan, atau saya sedang mengalami ini segala macam. Ya, supaya Tuhan benar-benar diberi kuasa, diberi ruang buat Anda mengalami pemulihan dari kuasa Roh Kudus. Oke ya, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh ikutin doa saya seperti ini. Tuhan Yesus, saat ini kami benar-benar buka hati, mengizinkan terang-Mu untuk menyinari kehidupan kami, menyinari keadaan-keadaan hati kami yang terdalam sekalipun. Buka Roh Kudus bagian-bagian yang masih kami pegang, bagian-bagian kami yang masih rusak, bagian-bagian kami yang masih belum komplit. Kami beri otoritas kepada Engkau Roh Kudus untuk ambil alih. Nyatakan tempat-tempat persembunyian kami, supaya hari ini kami betul-betul menjadi pribadi yang utuh, pribadi yang Kau bentuk untuk serupa dan segambar dengan Kristus. Kami mau dengar setiap suara-suara yang memenuhi pikiran kami, hati kami, gambar-gambar ketraumaan yang menutupi mata roh kami, menutupi telinga roh kami. Kami hapus semua di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Roh Kudus, Engkau bekerja dan ambil alih. Kami mau diam. Biar Roh-Mu yang bekerja, biar Roh-Mu yang bicara. Yes. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, terima kasih Engkau sudah berdaulat penuh. Pribadi lepas pribadi buat kami. Kami tahu Engkau tidak diam tinggal. Selama kami belajar buku 6, Engkau banyak hal mengajarkan kepada kami. Kalau itu belum sempurna hari ini, kami mau terus belajar kepada Engkau. Buat pengertian kami, buat pengetahuan kami, buat penglihatan kami, betul-betul jelas untuk melihat, mendengar, menangkap sesuatu yang sempurna daripada-Mu, supaya dengan jelas, clear, bahkan dengan bersih, kami melihat dan menangkap sesuatunya daripada-Mu, tentang apa yang kami sedang alami, tentang apa yang dulu kami alami, supaya apa yang kami akan alami betul-betul kami diarahkan kepada tujuan yang Kau berikan buat kami. Tuhan, bekerjalah, bicaralah. Kami berikan otoritas penuh buat anak-anak Allah di mana mereka berada. Mungkin mereka sedang struggling dengan dirinya sendiri. Mungkin mereka banyak tertuduh. Mungkin banyak keraguan, banyak ketakutan yang sedang dialami. Atau bahkan ada hal-hal yang dia sedang takuti.
Tuhan, datanglah, temukan setiap anak-anak Allah ini di tempat persembunyian mereka masing-masing, dan Kau menerimanya dengan penuh kasih, sama seperti Engkau mendapat kasih dari Bapa Surgawi. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, kami undang Kau. Isikinaturiana makiara sikinatoro namanya. Buka setiap telinga roh, mata roh anak-anak Allah ini untuk menangkap remamu, menangkap sesuatu janjimu yang bicara buat kehidupan mereka masing-masing. Silakan, silakan Roh Kudus. Seperti tadi saya sampaikan, saya menangkap bukan satu, tapi 3 gambar. Tadi di awal ketika saya bicarakan, saya masih mengira bahwa 3 gambar itu sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri. Ternyata setelah kita sama-sama berdoa sekarang, 3 gambar ini berkaitan. Apa itu? Yang pertama, tadi saya melihat orang mengandung. Ya, orang mengandung sedang hamil. Tapi bukan berarti di sini ada yang mau hamil atau sedang hamil, bukan. Tapi Tuhan kasih hikmat penjelasannya bahwa ada yang sedang terbeban dengan sesuatu. Pergumulan terhadap kehidupannya sehari-hari, keluarga, atau apapun itu. Seperti layaknya orang yang sedang hamil atau mengandung, nggak nyaman dan berat. Jadi ada kondisi di mana Bapak Ibu Saudara sekarang mengalami satu beban itu, ya. Kemudian gambar yang kedua adalah air yang merendam. Apa maksudnya?
Orang-orang yang mengalami beban ini sebenarnya sedang dipenuhi, sedang dibanjiri dengan kebenaran, sedang dibanjiri dengan kasih. Anda sedang dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran sehingga apa yang palsu digantikan dengan yang asli. Apa yang salah menjadi benar. Dan air itu melambangkan satu kehidupan melalui firman Allah itu sendiri. Anda sedang direndam. Jadi yang pertama, Anda sedang mengalami satu beban yang begitu berat merintangi kehidupan Anda, tapi satu sisi air itu segera merendam. Anda dipenuhi dengan kebenaran. Nah, yang ketiga, gambar ketiga adalah api. Api bagian ini Tuhan kasih penjelasan. Anda mendapat satu pengurapan untuk mengalami satu terobosan, mengalami satu breakthrough. Jadi Bapak Ibu Saudara, tangkap dengan iman. Kalau Anda sedang mengalami beban berat, Anda mengalami satu fase di mana ini kok nggak kunjung selesai masalah ini, padahal Anda sudah mengerjakan segala sesuatunya, Anda sudah mendoakan, Anda sudah beriman, Anda sudah berjuang dengan kekuatan Tuhan, tapi kenapa belum jebol? Kenapa belum terjadi? Karena Anda gambarnya seperti mengandung itu tadi, tinggal tunggu waktu. Akan ada masanya, apa yang sedang Anda kandung itu akan lahir. Dan hari-hari ini, ketika Anda merasa terbeban, air itu sedang merendam Anda. Anda dimerdekakan, Anda dibebaskan, Anda dibaharui akal budinya dengan firman itu tadi. Dan ketika semua prosesnya sudah Anda lewati, api itu yang mengurapi Bapak Ibu Saudara mengalami satu terobosan. Sehingga api ini ketika Anda dapatkan, itu bisa menolong yang lain. Api itu sifatnya menyambar. Ya. Oke, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami ini, saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini. Kalau sedang mengalami tentang vision yang Engkau perlihatkan saat ini, Tuhan, bagi orang-orang yang sekarang mengalami beban, mengalami pergumulan di dalam setiap kehidupannya, Tuhan, beri kekuatan dan biarlah kuasa kasih-Mu yang memberikan support untuk mereka boleh menanggung ini bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, semua ada waktunya, dan waktu-Mu yang terbaik, waktu-Mu itu yang sempurna. Sambil mereka menunggu waktu-Mu yang sempurna, biarlah air itu boleh merendam, membebaskan, melegakan, memberikan satu pandangan-pandangan yang benar untuk mengenal Engkau, untuk mengenal pribadi-Mu. Silakan rendam dengan air yang hidup di dalam nama Yesus. Dan sambar dengan api yang turun daripada-Mu untuk mengurapi setiap anak-anak Allah ini. Sehingga ketika mereka sudah melahirkan apa yang mereka sedang tanggung, dan mereka dimerdekakan, mereka sedang dipuaskan dengan air-Mu yang hidup, mereka memiliki spirit breakthrough. Mereka memiliki roh terobosan untuk kehidupannya, untuk orang-orang, untuk jiwa-jiwa yang mereka alami, mereka layani di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Roh Kudus, Kau yang menambahkan rema dalam setiap hati mereka. Kau yang bicara, Kau yang bicara. Terlepas dari itu semua, Bapak Ibu Saudara, saya harus sampaikan bahwa banyak jiwa-jiwa di sini yang mohon maaf saya harus ngomong, masih banyak yang ngumpet, masih bersembunyi tadinya, masih bersembunyi di bagian-bagian masa lalunya, kelemahan-kelemahannya selama ini ditutup, dibuang begitu saja. Maksudnya baik, tapi Tuhan mau supaya Anda lihat dengan jelas. Gak apa-apa kalau Anda diperlihatkan mengalami sesuatu yang mungkin kurang atau gak lengkap dalam kehidupan Anda, bawa itu ke Tuhan. Sesuatu yang Anda buang itu akan menjadi beres kalau itu sudah dipulihkan. Tapi kalau sesuatu yang Anda buang itu belum beres, itu akan membuat gap dalam kehidupan Anda. Nah, air yang merendam itu sedang memulihkan, mengangkat kerak-keraknya. Buka hati Bapak Ibu Saudara kalau sedang mengalami itu. Di dalam nama Yesus.
jadilah pribadi-pribadi yang lengkap, pribadi-pribadi yang utuh, pribadi-pribadi yang secure di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, lanjutkan karyamu, lanjutkan pekerjaan. Mungkin hari-hari ke depan gak akan gampang, tapi kami tahu Kau sudah gambarkan itu semuanya, Kau sudah nubuatkan itu semua untuk kami boleh menerima pengurapan api yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Bapak Ibu Saudara, ada yang mau berbagi sesuatu? Saya minta 1 atau 2 orang yang mungkin Tuhan taruh firman, ayat, atau sedang flashback sedikit, atau mungkin relate atau nyambung dengan apa yang tadi saya dapetin. Silakan. Shalom Pak Agus. Oke, silakan Bu Joanna. Saya cuma melihat seperti gunung es atau seperti gunung yang bersalju seperti itu, dengan pemandangan yang sangat indah sih memang. Tetapi poin yang saya lihat tadi, poinnya justru ke situ terus, ke gunung es itu. Oke. Ini yang ingin saya tanyakan juga ke Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Belum dapat sendiri ayatnya seperti apa gitu Bu? Belum dapat. Tapi Oke. dari tadi, mulai dari awal, saya terus dilihatin itu, memang sih ada bagian pemandangan gunung yang seperti pada umumnya gitu. Tapi memang pemandangannya indah sekali, indah Oke. banget. Oke. Cuma fokus saya enggak tahu kenapa terus tertuju kepada gunung es itu terus. Gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus. Sorry, saya mau konfirmasi, ini gunung esnya di dataran atau di laut nih, di perairan gitu? Di gunung, jadi kayak dataran ya. Gimana sih kayak suasana di luar negeri itu loh. Oke. Kayak gitu, kayak mungkin pernah saya lihat itu ketika nonton film seperti kayak di India kayak gitu, atau mungkin di daerah-daerah maksudnya kayak di film-film Hollywood itu juga pernah kan ditampilkan. Ini seperti itu. Jadi Yang Anda lihat, yang Ibu lihat 2 gunung, yang satu gunung es, yang satu gunung biasa yang indah iya, itu ya? gunung biasa yang indah itu. Tapi dua-duanya indah semua sih memang. Pemandangannya terlihat indah sekali gitu. Tapi kok fokusnya di awal terus tertujunya ke gunung es itu. Oke. Apakah itu suatu bentuk dari kondisi hati tertentu yang mungkin masih ada gumpalan es atau apa, bongkahan es yang mungkin masih menunggu momennya Tuhan untuk apa namanya, diruntuhin atau apa, saya juga belum paham di bagian itu, cuma saya lihat itu aja. Oke, terima kasih. Ya. Tolong diuji lagi saja ya, kalau yang saya dapat mirip sebetulnya apa yang Ibu Joanna udah dapetin juga, bahwa es itu melambangkan satu keadaan yang dingin, yang membeku gitu ya. Artinya ada hal-hal di bagian yang kemarin kan, walaupun itu sudah terkuak gitu, tapi Tuhan masih kerjakan di bidang itu, di bagian itu. Ya, nggak tahu. Ya, saya perlu uji juga dan Bu Joanna perlu uji gitu ya. Kalau gunung esnya itu yang saya maknai bahwa gunung es yang di air, nah itu kayak backgroundnya Ita itu ya. Itu kalau kayak gitu modelnya, sebetulnya yang terlihat itu kecil, tapi dalamnya itu lebih besar, lebih gede. Ya kayak mengapung ya, tapi yang mengapung ke dalam airnya gede, tapi yang kelihatan itu cuman yang kecil. Ya, artinya apa? Sesuatu masalah yang kecil hari-hari ini yang Tuhan sedang deal dengan Ibu Joanna, sebetulnya sedang dalam tahap proses. Oke ya, sedang tahap proses, Tuhan sedang tanggulangi. Dan saya berdoa sih supaya tadi yang vision soal masalah orang yang mengandung itu tadi, sampai tiba momennya, tiba waktunya, itu baru terlahirkan. Tapi sambil menunggu proses itu, Tuhan kasih kekuatan melalui air hidupnya. Kalau ibu menang, Anda akan terima urapan apinya. Oke, sehingga akan membawa api itu untuk menyambar orang-orang yang lain mungkin mengalami masalah yang sama seperti Anda. Itu aja yang saya dapat. Ya, tapi silakan bawa dalam doa. Nanti
bila perlu Anda catat dan dicek aja ya kejadian ke depan sana apakah seperti itu gitu. Begitu ya Pak. Ya. Oke. Ada satu Saya orang? juga kemarin merasakan beberapa, terus pernah juga melihat mungkin seperti kayak sisi motivasi dari seseorang gitu. Mm-mm. Ketika ada gambar gunung yang atasnya mungkin gunungnya terlihat kecil gitu, tapi ternyata dalamnya ada bongkahan yang lebih besar, terlihat yang nggak terlihat yang di dalam itu lebih besar daripada yang di luaran air itu ya, yang seperti itu. Mungkin menuju ke arah itu saya juga belum tahu, nanti ya saya akan doa lagi aja sambil yang tadi saya dengar dari Pak Agus juga bisa menjadi satu masukan buat saya. Oke. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama Bu Johanna, God bless ya. Ini Bu Betty Ya. Semarang ya menyatakan secara pada saya. Oke. Keep strong, tetap kuat Bu Betty. Terima aja dengan hati, dengan iman, meskipun dalam tahap yang tidak menyenangkan, lagi nunggu waktunya tiba, Tuhan kasih kekuatan kok. Hari-hari penantian itu Tuhan sedang ukirkan kebenaran-kebenaran di dalam hatinya Bu Betty. Ya, karena segala sesuatu breakthrough, segala sesuatu terobosan itu jadinya nggak instan. Tapi ketika Anda bisa nerobos, Anda lewatin itu, benar-benar nanti apa yang Anda bagikan itu akan jadi berkat buat banyak. Jadi singkirkan nih proses-proses yang Anda maunya instan, pengennya cepat, didoakan udah selesai langsung terjadi gitu ya. Karena kalau bicara soal pemulihan itu ya ada tangan Tuhan yang campur, ada waktunya yang terjadi sehingga segala sesuatunya tiba waktunya itu benar-benar Anda tuh matang kayak gitu. Ya, Bu Betty semangat. Oke, ada lagi terakhir? Ya mau berbagi apa yang didapat? Ya, shalom Pak Agus. Bu Cecil silakan. Ya, saya tadi dapatnya itu saya mendapat ada pancuran air yang begitu derasnya. Jadi pancuran itu sangat tinggi. Nah, saya dapat ayatnya yang di Yohanes 7 tentang apa? Air sumber hidup. Okay. Ayat 37 sama 38, Pak. Oke. Ya. Jadi membuat indah dalam hati saya. Memang sih kayak tadi Pak Agus bilang itu bahwa memang saya juga sedang bergumul untuk keluarga. Bukan menuduh, bukan menghakimi mereka bahwa tidak percaya, tapi dengan keberadaan mereka bahwa saya selalu dianggap bahwa berlebihan begitu dalam kepercayaan saya. Makanya yang saya dapat ya itu sumber air hidup itu. Terima kasih Pak. Oke, terima aja dengan iman Ibu Cecil ya. Memang untuk menuju kepada vision itu, untuk menjadi pancuran itu butuh waktunya. Nanti waktunya Tuhan yang akan membuktikan sehingga Ibu Cecil tuh betul-betul memancarkan aliran-aliran air yang dari Tuhan, dari kehidupan itu ke orang-orang tersebut. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara kalau pernah ngalamin ya akan relate, akan nyambung. Ya, dimana mungkin kitanya udah dicaci maki dulu, tapi kita tetap bertahan dan jalan dan terus mau dibenarkan, sampai akan ada waktunya tuh Tuhan akan membawa mereka dekat loh. Saya nggak cerita satu orang, dua orang ya Bapak Ibu Saudara, saya pernah cerita di kelas ini. Ada beberapa orang yang tadinya mungkin menilai dengan buruk, ngomongin segala macam, tapi hari-hari ini Tuhan tuh buktikan gitu loh. Ada yang bahkan itu hamba Tuhan, ya. Ada yang itu memang ya orang biasa gitu, maksudnya bukan seorang yang rohani gitu. Yang saya dengar, saya melihat dengan mata kepala orang ini kayak nggak suka sama saya, orang ini bukan selalu, tapi pernah ngomong hal yang negatif tentang saya. Tapi hari-hari ini saya melihat bahwa orang ini sedang bermasalah, curhatnya ke saya. Lucu ya. Saya tuh geleng-geleng sama Tuhan. Tuhan ada-ada aja gitu ya. Dulu zaman istilahnya dia masih terbang merdeka bebas gitu ya. Aduh, saya nggak bisa cerita di sini. Ini sangat dalam sebetulnya buat saya. Intinya
pernah jadi kompor tanda petik ya, untuk apa namanya, ngomongin saya tentang pekerjaan saya segala macam gitu ya. Tapi giliran orang ini punya masalah, hari-hari ini mendekat ya, dan saya diminta sama Tuhan untuk extra mile buat orang-orang ini gitu. Jadi saya percaya ya Bu Cecil, one day suatu saat akan tiba waktunya, nanti Tuhan akan munculkan. Tapi ketika dalam proses itu ya kayak orang mengandung itu tadi, berat sih, nggak nyaman sih, bener nggak ya? Begah mungkin, nggak tahu ya, saya nggak pernah hamil. Begah mungkin, mual, aduh nggak leluasa, tidur pun juga terbatas segala macam ya, sama seperti yang Anda alami. Tapi percayalah, ketika anak itu lahir, semua penderitaan Anda akan lupa. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah lewat ya. Nanti hari Kamis saya berdoa sih kiranya Tuhan kasih hikmat untuk kita mulai ngebahas tentang luka batin ya. Kita akan bergerak satu langkah ke depan. Boleh satu supaya lagi kita- Pak, satu sedikit Pak, sedikit Oh aja. silahkan Bu, monggo Bu Eva, silahkan Bu. Saya ngerasa bahwa apa yang disampaikan Pak Agus tadi itu membuat saya, inilah aku Ya. yang penuh dengan beban gitu. Ya. Tapi aku dapat di Kolose 3 ayat 2 itu apa ya? Aku harus terus aja datang sama Tuhan. Yes. Saya nggak mau, Kolose 3 ayat 2. Ya. Saya nggak mau terganggu dan tergoyahkan. Sekalipun tiap hari ada nyinyir, firman mulu, ngesum mulu. Tapi saya tetap pada pendirian saya bahwa hanya dekat sama Allah aja aku tenang gitu. Yes. Amin. Bahwa pikirkanlah benar, Ibu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Saya cuma nama Tuhan aja deh. Umurku sudah tua. Dan kalau kita memikirkan masalah terus nggak ada habis-habisnya. Saya hidup sendiri udah 27 tahun dengan sengsaranya mencari menggedekan anak, membesarkan anak, perjuangan yang sakit tadi loh Pak, yang sakit, yang hamil tua tadi, bagaimana jungkir balik saya membesarkan anak, tapi saat ini kok belum selesai kayak gitu. Justru mungkin karena luka batin itu yang menggerogoti anakku ini. Jadi dampaknya adalah saya yang terus diserang, tapi saya nggak pantang mundur. Saya tetap mau, bahkan terserah Tuhan deh, suka-sukamu Tuhan aja, kayak gitu pikiran saya gitu aja. Saya ingat tiap doa pagi itu, Bu Nas, Bu Megang, pikirkanlah perkara di atas, itu aja. Saya cuma mau sama Tuhan aja, saya mau sama Tuhan aja, kayak gitu. Yes. Dan memang berat Pak, tapi saya mau taat aja. Yes. Okay. Pak Agus menyampaikan bahwa orang hamil besar itu perjuangannya, apalagi pas sampai ngelahirin itu perjuangannya nyawa. Yeah. Saya mau taat aja Pak, terserah Tuhan mau bentuk aku gimana. Aku siap Pak, sampai hari ini juga masih kumat-kumatan kayak gitu. Saya rasa yang tahu tentang saya mengerti lah ya. Perjuangan saya dulu mungkin memang ya, saat saya masih umur 33 tahun ditinggal suami itu memang saya masih sering namanya ngajar senam sana sini masih suka nyeleweng, masih suka main api lah kayak gitu. Tapi kan itu masa-masa lalu, itu udah tak tutup rapat-rapat dan saya sekarang berjalan sama Tuhan aja, dan perjalanan itu enggak gampang dan enggak mudah. Saya tetap pegang teguh sama firman Tuhan aja. Seperti itu Pak, terima kasih. Oh, baik Bu Eva, terima kasih ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara berdoa secara khusus buat Bu Betty sama Ibu Eva ya. Oke, kita arahkan nanti kita, iman kita buat Tuhan, berdoa buat anak-anak Allah ini.
Bapak Surgawi, saat ini kami datang kembali, kami berdoa buat Ibu Eva dan Ibu Betty yang sedang mengalami satu proses, mungkin seperti penglihatan yang Kau berikan, proses sedang hamil, sedang menunggu, sedang menanggung satu beban di dalam dirinya. Masalah itu bukan di luar, tapi masalah itu ada di dalam. Tuhan, Kau yang memberikan ekstra kekuatan, Kau yang memberikan kuasa, memberikan pertolongan, Engkau yang menopang kehidupan anak-anak Allah ini, Bu Eva maupun Bu Betty, di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga seperti layaknya orang yang hamil, pada saatnya lahir, pada saatnya penggenapan janji itu turun, Engkau betul-betul memunculkan hal-hal yang indah, hal-hal yang kekal bahkan. Dan dalam proses penungguannya ini, biarlah air hidupmu sekarang menyegarkan Bu Eva, menyegarkan Bu Betty. Yes, dalam nama Yesus kelegaan itu terjadi, dan sumber air kehidupan yang berasal daripadamu itu tidak pernah henti-henti. Air hidupmu terus membual-bual keluar. Ayo semuanya beban-beban lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa bilang yang harus menopang dengan kekuatan sendiri, itu semua omong kosong. Sekarang digantikan dengan kekuatan itu untuk menopang hanya berasal daripadamu di dalam nama Yesus. Ori nama kara nama syikiratur ini hena. Yes, sekarang aliran-aliran itu menyegarkan, memulihkan Bu Betty dan Bu Eva dari semua apa yang sedang digumulkan tentang keluarganya ini. Semua panah-panah api yang ditembakkan juga. Ya, teringat juga Ibu Cecil yang ditembakkan panah-panah yang berapi. Kami padamkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pancaran air kehidupan yang daripadamu menguatkan, menyegarkan. Layaknya orang yang sedang kepanasan, mandi dengan air yang segar, air terjun. Yes, saat ini lega, segar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dan Roh Kudus. Biarlah setelah ini Kau betul-betul mengurapi dengan api kuasa daripada Roh Kudus, sehingga Kau memakai pribadi pas pribadi anak-anakmu ini untuk menyebarkan apimu, mengalami anak-anakmu yang lain, keluarga-keluarga yang lain dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga mau tutup pemuridan pada siang hari ini. Kembalikan kami ke tempat kegiatan kami, dan kami mau berjalan bersama-sama denganmu. Urapi, berkati setiap kami, berkat daripadamu turun untuk kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pak, shalom Pak. Boleh nambah firmannya Pak? Boleh. Nambah firmannya Pak? Boleh. Saya tadi waktu Bapak doa, yang pertama sama yang kedua ini, saya dapatnya, tapi saya nggak tahu ada di mana, cuma saya ingat apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, dan apa yang tidak pernah kamu pikirkan, itu yang disediakan Tuhan. Pada saat melahirkan, itu kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Betul. Dan 1 Korintus 2 ayat 9. Yes. Okay. Dan pada saat itu, pada saat kita mengalami itu kemenangan dari Tuhan, nama Tuhan yang akan dimuliakan atas kita semua. Ya. Itu aja Pak. Thank you banget Bu Susan. Amin. Wow. Tuhan tambah-tambahkan ya. Kita punya Tuhan yang sama, punya Allah yang sama. Indah kalau pekerjaan roh itu. Oke. Pak Agus, chat saya boleh dibaca Pak? Kenapa? Chat saya belum dibaca ya. Ibu Yuni. Di mana Bu chatnya? Oh, di atas saya alami seperti Bu Betty juga. Oh. Sebentar, saya baca tapi nanti saya sudah tahu nih kerja. Oke, baik. Ayat yang sama yang Ibu Eva dapetin buat Ibu Yunik. Fokuskan sama Tuhan. Amin. Ya, soal rumah, soal apa, segala macam. Kejar Tuhannya. Haleluya. Ya. Saya kemarin disuruh ngisi anak-anak, teman-teman di Josken soal hal menunggu ya. Saya share 1 menit. Intinya gini, ketika kita nunggu, itu kan fokusnya sama apa yang kita tunggu, betul nggak ya? Kalau Anda lapar nih, biasanya kalau Anda pesen kue tio atau mie atau apa ayam bakar, orang yang biasa butuh banget, lapar banget, ada aja gitu. Nanti bisa kelewatan lah, belum dilayani lah. Dan itu bisa membuat kita emosi. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan fokus sama objek yang ditunggu ya Bu Yunik. Tunggu ya, Tuhan terus. Amin. Ya. Amin. Saat ini arahkan hati dan perasaannya Ibu Yunik hanya terpaut ke Tuhan. Ya, masalah apapun yang Bapak Ibu alami itu, kadang kita fokusnya ke bawah, nggak fokus ke atas. Yes. Oke? Oke, saya doa buat Bu Yunik saat ini. Tuhan, berdoa buat
hamba-Mu yang terkasih Ibu Yunik ini, di dalam nama Tuhan Yesus, detik ini juga, hari ini juga, dia bisa melihat Engkau dengan jelas, dia memandang Engkau dengan jelas, dia tidak fokus terhadap objek yang beliau tunggu, pemulihan atau apapun yang dia sedang tunggu-tunggu, tapi dia mau berintegritas kepada Engkau, menjadi anak Allah yang berintegritas, yang Amin. fokus terhadap hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana yang Kau percayakan buat beliau, dan beliau fokus kepada itu. Nanti di waktumu yang sempurna, seperti orang yang hamil, orang yang melahirkan, bahkan seperti hamba-Mu Ibu Evi yang dapat tadi, Ibu Susan yang dapat hari ini tadi, bahwa apa yang tidak pernah Engkau dengar, apa yang Kau tidak pernah rasakan, itu yang Kau sedang sediakan, itu Amin. terjadi di dalam kehidupannya Ibu Haleluya. Yuni. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Makasih Pak Agus. Oke, sama-sama Bu. Yuk kita foto sebentar. Oke, saya tunggu ya. Semua kelihatan. Baik, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Oke, layar yang kedua. Bentar, sabar. 1, 2, dan 3. Oke. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati semuanya, Bapak Ibu. Makasih Pak Bye. Agus. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Sama-sama. Bless you semuanya. Makasih Pak Agus doanya. Sama-sama. Bye. Sehat semuanya. God bless semuanya. Bless you. Tuhan Yesus Ibu Metaria. Oh ya.